Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza. Saya berasal dari kelas IK 1A Prodi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Semarang. Nah, di video kali ini saya akan membahas gambaran umum beserta programnya mengenai proses bisnis hijab untuk memenuhi tugas besar mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, untuk yang pertama di sini saya akan membahas peluang dari bisnis hijab ini sendiri. Seperti yang kita ketahui, penduduk negara Indonesia ini adalah mayoritas muslim. Oleh karena itu, fashion muslim terus meningkat dari tahun ke tahun. Di masa pandemi seperti ini, peristiwa belanja online semakin meningkat pesat. Hal itu dikarenakan dirasa lebih efektif karena kita bisa belanja di rumah aja. Selain itu juga bisa meminimalisir penularan virus COVID-19. Oleh karena itu, kita bisa memaksimalkan promosi lewat online seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan lain-lain, serta di berbagai e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain untuk mengembangkan bisnis hijab kita. Untuk gambaran umum proses bisnis hijab ini akan saya jelaskan di video selanjutnya. Langsung aja kita ke videonya. Ini adalah identitas saya, nama saya Siti Nurhaliza, NIM saya 3.34200022. Kemudian saya kelas IK 1A Prodi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Semarang. Nah, di sini saya akan membahas gambaran umum mengenai proses bisnis hijab. Di sini ada sebuah bagan. Nah, ini bisa kita lihat yang paling atas itu ada pembelian bahan. Nah, pembelian bahan ini bisa dua macam, yaitu pembelian produk jadi kemudian kita menjualnya kembali. Terus yang kedua yaitu kita pembelian bahan mentah kemudian kita mengolahnya, kemudian pengemasan dan pemasaran. Selanjutnya kita akan membahas secara detail. Ini yang pertama pembelian bahan barang jadi. Ini sistemnya hampir sama dengan sistem reseller. Kita membeli hijab yang sudah jadi dari supplier yang sudah kita percaya, kemudian kita mempromosikannya. Jadi kita tidak usah susah-susah untuk mengolah bahan mentah menjadi sebuah hijab. Kita hanya perlu menyetok dari supplier kita, kemudian kita akan menjualnya lagi kepada konsumen kita. Kemudian yang kedua yaitu pembelian bahan mentah. Ini artinya kita harus produksi hijab sendiri. Tahap yang pertama yaitu tahap pengolahan. Pada tahap ini kita harus mengolah bahan mentah seperti kain, pemilihan kain. Terus kita harus memotongnya sesuai ukuran. Setelah kita memotongnya, baru kita jahit menjadi hijab yang siap untuk dipakai. Yang kedua yaitu ada tahap pengemasan. Pada tahap ini, kain yang sudah diolah menjadi sebuah hijab akan dikemas semenarik mungkin supaya menarik perhatian orang. Mulai dari label yang menarik, packaging yang dibuat semenarik dan serapi mungkin supaya orang-orang lebih tertarik dan pembeli merasa puas ketika menerima barang. Tahap yang ketiga adalah tahap pemasaran. Pada tahap ini, hijab yang sudah diolah dan sudah dikemas akan dijual dan didistribusikan ke berbagai daerah. Salah satu cara untuk pemasarannya adalah mempromosikannya lewat media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan e-commerce lainnya seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain. Mengapa kita lebih fokus ke pemasaran online atau promosi lewat online? Karena di masa pandemi seperti ini ada juga peraturan pemerintah yaitu peraturan PSBB. Jadi masyarakat itu dibatasi untuk keluar rumah. Oleh karena itu pembelajaran online ini sangat disarankan untuk mencegah kerumunan dan meminimalisir penyebaran virus COVID-19.
Kemudian selanjutnya ini ada gambaran flowchart proses bisnis hijab. Yang pertama itu ada start untuk memulai sebuah program. Konsumen mengakses e-commerce. Kemudian selanjutnya ini ada sebuah input. Konsumen akan memilih hijab yang diinginkan. Kemudian ada decision, apakah stok yang dibeli itu tersedia. Jika tidak, maka outputkan kalimat produk habis. Kemudian kembali lagi ke proses yang ini, yaitu konsumen menginputkan hijab yang ingin dibeli. Kemudian jika stoknya tersedia, maka konsumen atau pembeli akan mengisikan formulir pemesanan, jasa pengiriman, dan konfirmasi alamat. Kemudian ada decision lagi, konfirmasi dari e-commerce. Jika terkonfirmasi, maka akan di-outputkan total pembayarannya itu berapa. Jika tidak, maka akan kembali mengisi formulir lagi. Kalau itu semisal ada sebuah kesalahan. Setelah ada output total pembayaran, ada decision lagi, yaitu pembeli akan disuruh memilih sistem pembayarannya itu transfer atau COD. Jika tidak transfer atau COD, maka pilih COD. Jika transfer, maka langsung masuk ke sini, konsumen akan mentransfer total transaksinya. Kemudian di sini ada decision lagi, apakah uang sudah diterima. Jika sudah, maka lanjut. Jika tidak, maka kembali lagi untuk mengecek apakah konsumen sudah transfer atau belum. Setelah itu lanjut ke hijab akan dikirim melalui jasa kirim yang telah dipilih. Setelah itu, setelah barang sampai, ada decision lagi. Apakah sistem COD? Jika sistem COD, maka konsumen akan diminta untuk membayar sejumlah barang yang sudah dibeli tadi. Jika tidak, maka proses akan selesai. Mungkin itu gambaran dari flowchartnya. Kemudian ini ada kode programnya dalam bahasa C. Nah, langsung saja kita coba programnya. Ini sudah saya siapkan di kode blocks. Ini tampilannya. Langsung saja kita coba. Nah, ketika kita run, maka akan muncul tampilan programnya adalah seperti ini. Ada sebuah opening, yaitu perkenalan identitas saya, Siti Nurhaliza, dengan NIM saya 334 20022. Kemudian ada salamnya juga, ini selamat datang di toko kami, selamat berbelanja. Kemudian ada sebuah pilihan apa yang ingin Anda beli. Yang pertama itu ada hijab pasmina, kemudian yang kedua ada hijab ski 4, kemudian yang ketiga ada hijab virgo. Nah, di sini ada kalimat masukkan kode hijab yang ingin Anda beli. Nah, di sini kalian masukkan saja, misal ini aku inputkan angka 1 karena saya ingin membeli hijab pasmina, kemudian enter, maka akan muncul kalimat seperti ini. Harga hijab pasmina satu buah adalah 20.000. Anda ingin beli hijab pasmina sejumlah, inputkan saja, misal ini 3 buah, kemudian enter, maka akan muncul total harga hijab pasmina adalah 60.000. Kemudian ada sebuah pertanyaan, mau beli hijab lagi? Jika ya, ketikkan Y. Kemudian jika tidak, ketikkan T. Ketika kita ketikkan Y, maka akan mengulang seperti tadi lagi, masukkan kode hijab yang ingin Anda beli. Misalnya ini hijab segi 4 sejumlah 4, maka total harga hijab segi 4 adalah 60.000. Kemudian kita ingin membeli hijab virgo, harganya 18.000, jumlah satu buah saja, kemudian klik enter, harganya 18.000. Kemudian ini jika tidak, maka ketikkan T, maka akan muncul data pembeli. Misal ini nama penerimanya saya inputkan Siti, kemudian enter, nomor telepon,
enter, alamat, enter, jasa pengiriman melalui JNT atau JNE, ini kita disuruh milih. Misal saya ingin lewat JNE, enter, kemudian akan keluar output total harga yang harus Anda bayar seluruhnya. Ini tadi ya, dari Pasminas, G4 dan Bergo seluruhnya adalah 138.000. Nah, ini kita disuruh milih mau bayar sistem 1 COD atau 2 transfer. Misal saya ingin sistem COD, ketikkan saja 1, enter. Nah, ini maka akan muncul sebuah output. Apabila memilih sistem COD, silakan bayar ketika barang sudah sampai. Berarti kita akan membayar barangnya ketika barang sudah sampai. Ini ada closingnya, pesanan Anda telah akan dikirim ke alamat melalui jasa kirim yang telah Anda pilih. Terima kasih sudah berbelanja, kepuasan Anda, kebahagiaan kami. Nah, mungkin itu saja programnya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.